Right, Hans Bersis John Balls here. Baik lagi waktu belajar John Balls. Hari ini kita akan bahas riddle yang belum kita bahas. Riddle, lirik, pokoknya semua yang belum kita bahas, kita bahas sekarang. Gue lupa terakhir kita sampai mana ya, tapi gue ada tandanya kok, jadi gue mau lihat dulu. Yang pasti kalian sangat bertanya-tanya tentang watak kuma. Ya, banyak yang ngingetin, belum dibuat pembahasan tentang watak kuma. Watak kuma sebenarnya apa? Masa bukan sanguin sih? Ya, tapi yang pasti kalian tidak pernah ada yang jawab kole. Jadi kita akan bahas wataknya kuma, ya. Sebelum watak kuma, gue inget kita belum bahas tentang ini. Lirik menjadi watak nomor 8 terakhir, lagunya Peter Pan. Biar saling mencariku, biarkan dia terbang jauh, dalam hatinya hanya satu, jauh hatinya hanya aku. Hanya katanya gitu lah ya. Sali kau selalu sendiri, sampai kapanpun sendiri. Terus waktu ditanya, apakah watak dari Sally? Ya, orang yang selalu sendiri apa wataknya? Ya, melankolis. Jadi itu sebenarnya lebih kayak di antara 4 watak, apa sih watak yang paling suka sendiri gitu? Ya, Sally jawabannya. Sally selalu sendiri kan. Sampai kapanpun sendiri gitu. Karena kalau kita ngomongin watak yang lain, melo plegi, melo kole lah, terserah. Yang pasti melo. Karena kalau sanguin, Sally kau selalu bersama, sampai kapanpun selalu bersama. Harusnya gitu kan. Bersama teman-teman. Tapi kan kalau bersama yang kayak berdua saja, mungkin melo jawabannya. Tapi kalau sendiri, oke. Kita bisa bilang Sally melo. Ya. Melo kole oke, mungkin lebih tepat lagi ya, karena task oriented. Ya itu. Sekarang John Boss riddle nomor 7. Aku seorang yang sangat heboh. Aku punya banyak teman dan suka berkomunikasi, tapi entah kenapa aku selalu merasa lelah sehabis bertemu dengan teman-temanku, dan aku pernah mendapati mereka pergi bersama-sama tanpa mengajak aku. Kenapa ya mereka berbuat seperti itu? Kalau memikirkan hal ini, aku selalu jadi tidak bisa tidur. Tapi walau begitu, aku tetap bisa segar saat pergi bekerja di keesokan harinya. Kalian kejebak dengan kata-kata aku punya banyak teman. Dan kalian langsung jawab ini sanguin plegi, sanguin plegi. Baca dulu, ya. Aku punya banyak teman dan suka berkomunikasi di situ ya. Sangat heboh, punya banyak teman, berkomunikasi. Kalian kejebak, ya. Pertama, kita nggak tahu dia umur berapa. Tapi kalau dia udah bilang dengan pengalamannya dia udah bekerja, pasti dia mungkin udah di atas 20 tahun, ya. Dan ini dia ada kata-kata entah kenapa aku selalu merasa lelah habis bertemu dengan teman-temanku. Artinya dia ada watak introvertnya ya. Jadi bisa kalian di sini harusnya berpikir, oh ya ada introvert tapi heboh, ambivert. Nah, tapi kalian kejebak karena mungkin kalian nggak langsung baca ke bawah, kayak atas sudah dapat key, udah dapat kunci, tapi harus kayak oke, ini kuncinya ini. Kalian nggak mau baca ke bawah lagi ya. Nah, padahal di sini ya ada kata-kata aku pernah mendapati mereka pergi sama-sama tanpa mengajak aku. Kenapa ya mereka berbuat seperti itu? Kenapa ya? Bertanya ini melankolis kan. Kalau memikirkan halnya aku selalu jadi tidak bisa tidur, ya, melankolis lagi. Tapi walau begitu aku tetap bisa segar saat pergi bekerja di esokan hari. Task oriented, saat kerja ya udah dia kerja gitu. Artinya kemungkinan besar dia belok kole atau kole belok kan. Nah, kenapa dia ngerasa punya teman banyak ya? Ya karena dia udah umur kan, udah punya banyak link gitu ya. Dan tapi teman-temannya suka nggak apa ya, suka pergi tanpa dia gitu, ya kan? Karena mungkin dia orang melo kole melo yang sebenarnya belum bijak. Dia hebohnya tapi heboh yang ngeselin kan. Kole melo tuh kalau sosok terlalu heboh, itu biasanya keselin jadinya jatuhnya, bukannya asik gitu, oke? Jadi gitu. Jadi watak peran utama dari cerita di atas itu sebenarnya kalau nggak melo kole melo, tapi di sini karena dia lebih banyak berpikirnya ya melo kole. Banyak yang benar tapi banyak yang jebak lagi sanguin plegi gitu-gitu ya. Jadi kalian harus lebih jeli ya. Nah, oke. Terus John Boss tebak watak tokoh nomor 1 ya. Nanti nomor 2-nya kita bikin. Jadi ada penggalan komik One Piece di mana ada Ivankov di sana sama Kuma yang masih kecil. Di sini mereka kayak lagi diserbu sama orang-orang, dan Kuma ini menawarkan untuk dia jadi umpan ya. Di sini dia orang yang dari awal wajahnya kelihatan diam aja ya, kayak kelihatannya sedih gini, kayak orang introvert. Nah, ya kan?
Jadi kelihatan kayak orang melo. Ya saya kan dari wajahnya kelihatan kayak melo ya. Nah, dia cuman liatin aja, perhatiin Ivankov yang Cole Senguin kayak, ya kita akan kayak jika salah satu dari kita ada yang berhasil makan buah itu, maka kita bisa membawa sejumlah orang melewati kepungan angkatan laut untuk meninggalkan neraka ini. Dia liatin aja. Pasti bilang siapa yang saya butuh seorang umpan untuk seorang untuk jadi umpan. Di situ dia baru yang lain diem, dia angkat tangan dengan santainya. Bukan karena dia sanguin yang kayak Ali bin Abu Thalib dulu, enggak. Tapi di sini dia dari tadi udah memperhatikan ya. Dan cara dia bukannya kayak aku aja, bukan itu, tapi dia diem. Biar aku yang melakukannya gitu. Ya kan? Datar. Ya. Biar aku yang melakukannya, tegas tapi datar. Ya. Dan di sini waktu kalian lihat panel ya, wajahnya tuh wajah orang plegi banget. Dan kata-katanya adalah tubuhku besar. Jadi kurasa aku bisa bertahan hidup lebih lama daripada orang lain. Selain itu aku tidak ingin ada yang mati di antara kita. Ya. Di sini kita lihat dia orang yang nggak terlalu banyak ngomong, tapi sekali ngomong adalah tentang dia aja yang jadi umpan, pengorbanan gitu. Ya, sebetulnya Kuma ini adalah orang pragmatis melankolis. Ya, kenapa? Dia nggak mau lihat orang lain mati. Orang pragmatis tuh nggak tega tuh di situ. Ya, jadi kayak ya aku nggak mau lihat orang yang lain mati. Aku aja karena aku emang punya tubuh paling besar. Gitu. Dia setelah diam menganalisa keadaan, habis Ivankov sama Ginny ngomong, dia akhirnya dengan santai memberikan diri untuk jadi umpan, gitu. Ya. Dan di sini emang kelihatannya dia orang yang emang bukan tipe orang yang ambisius atau apa gitu. Bahkan wajahnya adalah wajah yang kalem. Di sini dia diperlihatkan ada wajah melankolis dan wajah pragmatisnya. Jadi kalian harusnya fokus di situ. Karena komik itu pasti wajahnya kelihatan banget, ya kan? Wajah ini karena digambarkan, ya nggak ada keriput dan lain-lain gitu. Dari Kuma sebenarnya wataknya pragmatis melankolis. Oke? Kalau kurang jelas atau mungkin kecepatan ngomongnya komen di bawah. Dan tadi baru aja aku bikin lirik menjadi watak 9. Lagunya Kotak. Ketika siapa saja sendirian berdiam diri tak ada hiburan, jika kau merasakan kesepian datang mari kini senang-senang, semua berdiri waktunya beraksi. Penindasan kekerasan gak zaman, kami datang bawa perdamaian. Nah, kalian di sini kejebak semua. Oh, perdamaian pasti pragmatis. Gimana? Oke, ya. Ciptakan suasana tak terlupakan, lantangan suaramu dan teriakan. Alunan distorsi kotak pun beraksi. Ya. Di sini kata-kata damainya itu cuma sekali. Tapi kata-kata beraksi sama happy-nya itu lebih sering. Sebenarnya ini lirik ya, dua watak yang paling menggambarkan di atas adalah lirik sanguin sama koleris. Iya kan? Tentang kebebasan. Jadi perdamaian itu maksudnya untuk melawan kebebasan. Ya. Ini sangat, gue ingat lagu ini karena di komik One Piece itu sebelumnya ngomongin tentang kebebasan, ya. Kebebasan sebuah orang yang dijajah, orang yang ditindas. Suatu saat akan ada datang katanya seorang yang bernama Nika dan akan memberantas semua kejahatan, ya. Nah, di sini gue ingetin banget tentang penjajahan yang sekarang masih ada gitu, ya. Emang kebebasan itu emang hak semua orang untuk bebas, ya. Makanya dari John Bos Lebak Watak Tokoh nomor 1 sama lirik menjadi watak yang 9 ini ngomongin tentang kebebasan beraksi. Kita saatnya aksi, ya. Semua watak apapun kita harus punya aksi. Untuk apa? Ya terserah, gimana pun yang kita bisa, gimana pun yang menurut kalian bagus gitu. Keluar-keluar di sosial media itu juga aksi gitu kan. Nggak apa-apa, itu ada kok, ada, itu menggerakkan orang lain gitu. Kayak misalnya orang nggak tahu berita, share, akhirnya tahu, itu bagus. Jangan ke makan omongan orang yang kayak alah share doang di sosial media, nggak langsung turun. Emang ada orang yang bisa langsung turun, ada yang dia men-share lewat media gitu. Sama kayak dokter juga, ada dokter yang langsung turun lapangan, ada dokter yang di sosial media gitu. Mana yang bagus? Dua-duanya bagus, dua-duanya berguna gitu, ya. Karena kita nggak bisa menjangkau. Kadang-kadang kita nggak bisa menjangkau semua orang gitu. Padahal semua orang wajib tahu hal apa yang lagi ada di dunia ini. Keburukan-burukan apa yang dilakukan oleh
pemerintahan dunia yang bobrok gitu ya. Jadi itu sih ya. Jadi lagu lirik Menjadi Watak nomor 9 ini sebenarnya lagu tentang orang Korea sanguin atau sanguin Kole ya, tentang beraksi dan happy. Jadi kalau cuma jadi ya itu ya, karena lebih underline-nya lagunya tentang beraksi, action itu punya Kole gitu ya. Tapi tetap tentang aksi untuk kemanusiaan, semua watak harus ikut. Jadi kalian jangan lupa sebarin semua tentang Palestina ya, free Palestina, free Palestine. Itu wajib, itu harga mati, nggak ada kita kayak takut sama siapapun. Kayak mungkin ada teman baik kalian yang bela Israel, mungkin dia belum tahu, nggak usah musuhin mereka, edukasi mereka. Kalau kita semakin musuhin, kita malah jadi memecah. Maka kita bisa bersatu untuk menyerang satu musuh, right bros? Oke. Jadi ini gue pakai baju biru bukan berarti gue pro yang biru-biru ya, enggak. Ini emang pas aja pakai baju biru. Oke. Jadi itu aja dari gue. Thank you for watching bros. Amat bros. Let's go.